Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini singkat saja saya akan membahas terkait permasalahan-permasalahan yang paling sering muncul di e-Bupot PPh 21 TER tahun 2024 yang ada di DJP Online. Nah, ini seringkali banyak dipertanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Nah, sedikit akan saya ringkas terkait permasalahan tersebut yang sering muncul apa aja. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis ya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya. Dan pastikan kalian akan mendapatkan notif pertama ketika channel ini update video terbaru perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Kita mulai dari fitur DJP online di e-Bupot PPh 21. Ini udah login ya, statusnya udah login. Saya anggap teman-teman semua udah tahu cara loginnya. Di sini ada 4 menu: dashboard, bukti potong, SPT masa, dan pengaturan. Kita mulai dari menu pengaturan. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi. Jadi teman-teman yang mau mengerjakan PPh 21 atau membuat SPT PPh 21 masa, itu langsung impor biasanya ya. Bikin bukti potong, langsung pakai input manual ataupun impor. Habis itu lapor. Setelah lapor tuh pasti notifnya gagal. Kenapa gagal? Karena penanda tangannya belum diinput. Nah, ini ya. Ini adalah hal yang paling pertama yang harus dilakukan ketika kita mau lapor SPT masa. Jadi bukan input bukti potongnya atau impor, bukan. Tapi hal yang pertama adalah penanda tangan. Ini adalah wajib diisi ya. Diisi penanda tangannya siapa? Nah, penanda tangannya bukan nama PT ya, bukan nama PT, tapi melainkan nama si penanda tangan, bisa direkturnya, bisa manajernya, pokoknya siapa aja yang punya wewenang penanda tangan itu diinput di sini. Bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa. Lihat statusnya aktif atau mau dinonaktifkan, bisa dinonaktifkan, itu bisa. Nah, nanti ketika mau lapor SPT masa ada menunya, mau pakai penanda tangannya atas nama siapa ya, siapa aja boleh gitu kalau udah didaftarkan di sini. Jadi itu ya, pertama harus daftarkan penanda tangannya. Lalu yang kedua itu perekam. Kita bahas menu pengaturan dulu ya. Perekam ini ketika teman-teman sudah isi perekam, perekam kan biasanya bersifat konfidensial atau yang menggunakan HRD. Nah, jadi yang input bukti potong, yang tahu detail nama karyawan, siapa, gajinya berapa, nah itu biasa yang tukang ngerjain 21-nya atau HRD-nya. Nah, itu pakai menunya perekam. Nah, dia hanya bisa input aja atau hanya bisa impor bukti potongnya ya, namanya siapa, brutonya berapa. Tapi untuk memposting atau untuk melapor itu tetap pakai menu SPT masa. Jadi kalau menu perekam dia kan loginnya akses sendiri tuh, pakai password sendiri dan akses login sendiri. Nah, itu menunya hanya untuk isi atau untuk input bukti potong atau hanya untuk impor. Tapi lapornya nggak bisa dari situ. Lapornya kita tetap dari menu DJP online ya, menu DJP online NPWP perusahaan, lalu masuk ke SPT masa untuk lapor. Oke, itu ya. Itu yang kedua. Lalu kita masuk ke menu bukti potong. Nah, bukti potong ini ya. Bukti potong, menu impor data Bupot. Biasa teman-teman nih banyak yang terjadi ya. Kalau daftar ini biasa, posting biasa. Nah, impornya ini. Teman-teman kan biasa males nih input manual. Saya juga pribadi males karena ya repot kalau satu-satu. Impor semisal nih 100 karyawan. Ada yang kejadian kemarin 150 atau 100 karyawan gitu. Diimpor. Nah, setelah diimpor, dia menunggu statusnya di sini. Statusnya itu belum muncul, sedang diproses gitu. Sedang diproses. Nah, akhirnya beliau nggak sabaran ya. Beliau nggak sabaran, nggak ngecek berkala statusnya apa. Ternyata statusnya udah sukses. Beliau impor lagi ya. Beliau impor lagi, jadi impornya 2 kali. Nah, jadi yang 100 karyawan tadi ketika diimpor lagi ya masuk lagi 100 karyawan lagi. Jadi akhirnya double menjadi 200 karyawan. Nah, minusnya adalah kita nggak bisa hapus secara global semuanya. Mungkin di checklist semuanya atau otomatis semua di checklist langsung dihapus semuanya 100 karyawan atau 200 kalian deh semuanya. Itu nggak bisa. Teman-teman harus hapusnya satu-satu, one by one. Bayangkan 100 karyawan. Memang bisa dihapus, tapi ya satu-satu, makan kerjaan ya, makan waktu. Nah, itu minusnya ya.
Jadi teman-teman yang impor data Bukpol itu pastikan dulu statusnya di sini. Liatin aja, pantengin ya. Pantengin, liatin, di refresh nggak apa-apa, di chat ini refresh nih. Atau mau logout, login lagi silakan. Sampai hasilnya adalah statusnya jelas. Kalau statusnya gagal, nah itu silakan teman-teman lihat gagal kenapa, baru impor ulang. Itu jelas boleh diimpor ulang kalau status gagal. Ya, tapi kalau statusnya sedang proses, ya jangan impor lagi. Ya jangan impor lagi, itu takutnya double. Ya pastikan statusnya. Kalau gagal silakan impor ulang. Kalau sukses ya jangan impor lagi. Ataupun sedang proses ya tunggu aja sampai selesai. Itu ya sama kayak unifikasi lah. Kalau menu impor data Bukpol ini. Ya itulah masalah sering terjadi ya, 3 itu ya. Sama di daftar bukti potong ini. Daftar bukti potong itu ketika teman-teman keliru input nih, oh grossnya salah atau PP-nya salah, bisa diedit kok ya. Pilih aja bukti potongnya, nanti baru ada menu aksi di sini, status edit. Silakan bisa diedit. Jadi atau dihapus juga boleh, silakan dihapus baru impor ulang. Nah, kebanyakan setelah dihapus ataupun diedit ya, diedit dirubah ataupun dihapus, diinput ulang. Nah, masih banyak yang bingung kok di SPT masanya masih dengan nilai yang sama atau masih dengan bukti potong yang lama. Padahal sudah saya ganti kok nggak berubah, Pak. Nah, jadi teman-teman setelah edit bukti potong tadi, setelah diedit, teman-teman harus posting lagi. Jadi ibarat katanya itu ketika kita edit, ya dia di SPT-nya belum berubah kalau belum diposting. Jadi ibarat kayak nge-refresh dulu. Setelah diedit ya refresh dulu biar di SPT masanya juga ikut berubah, nggak cuma di bukti potongnya. Nah itu ya, jadi tahapnya adalah edit bukti potongnya atau hapus dan impor baru, lalu posting kembali sebelum dilapor di menu SPT masa. Setelah posting kembali barulah bisa dilapor di SPT masa. Nah itu ya 4 lah, salah satu 4 kriteria yang sering terjadi di masalah e-Bukpol PPh 21. Nah, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian merasakan manfaatnya, bantu like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe, nyalakan loncengnya. Jika tidak membantu ya silakan abaikan aja ya. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.